Ya pengennya dia tuh kan mau SMA, karena kan nggak orang tua tuh nggak mampu, jadinya dia kerja nolong orang tua katanya. Anak-anakku, semangatlah untuk bersekolah. Sekalipun kalian berada jauh dari fasilitas yang memadai, kesulitan listrik dan kesulitan akses informasi bukan berarti kalian tidak mampu menjadi yang terbaik. Namun, hanya semangatlah yang mampu menjadi kendaraan kita dalam mengejar cita-cita mulia. Teknik budidaya setelah rapat. Nasihat dan teknik yang diperlukan dan diperhatikan dalam budidaya setelah rapat. Perintisan sekolah kita ini dulu, yaitu dimulai dari tahun 2017, ya, dimana waktu itu kegiatan belajar mengajar yaitu dilangsungkan di kantor desa untuk sementara menunggu pembangunan gedung sekolah kita selesai. Nah, gedung sekolah kita waktu itu berjalan pembangunannya itu pada tahun 2018, ya. Jadi proses belajar mengajar yang dimaksud tadi sudah dimulai dari 2017 untuk satu semesternya. Nah, ketika sudah selesai pembangunan dari gedung sekolah kita di tahun 2018 pertengahan, baru proses belajar mengajar tersebut dipindahkan ke gedung sekolah kita SMPN 4 Kapuas Tengah ini. Sebelumnya memang itu hanya orang setempat. Kemudian karena melihat daripada kegiatan yang kami lakukan, kemudian dari jumlah gurunya juga cukup lumayan, dari segi pendidikan mereka pun cukup lumayan dari dari seorang gurunya. Ternyata banyak dari daerah luar yang untuk menuntut ilmu ke sekolah sekolah kami pada intinya. Sekitar 60 yang di sini. Ada 1-2 orang sih yang pindahan dari desa lain. Cuman umumnya semuanya banyak dari Baronang. Kemudian lauk pak, tomat, susu. Mengapa kita harus makan makanan yang bergizi? Punya pensil 9. Kalau minat belajar, kalau diambil persentasenya, itu yang minat belajar hanya 60% saja, Pak. Nah, kemudian yang lain, karena kelihatannya mereka seolah-olah pendidikan itu hanya begitu saja, tidak mungkin bisa berguna nantinya, mungkin sebagian seperti itu. Kalau yang 60% itu saya yakin mereka animo mereka untuk belajar dan nantinya pun akan memberikan hasil, mereka cukup semangat untuk belajar. Siapa yang bisa jawab angkat tangan, tapi
Ya, kalau saya Pak sangat bangga sekali karena dulu kalau mau SMP itu turun ke Pujon, Kecamatan Pujon. Kalau sekarang ya sudah turun dari rumah, sudah sekolah. Nggak terlalu jauh, sudah biayanya agak ringan gitu. Di sini ya kebanyakan juga dari luar ya. Kalau cuma ya misalkan anak-anak dari kita Barunang mungkin nggak seberapa, terutama dari saudara-saudari kita ini Pendarawah, dusun Pendarawah ya, dari Mamput ya. Ada juga yang dari Nusa, misalkan kayak tahun-tahun kemarin ya juga mendaftar ke sini ya. Jadi sebagaimana yang kita lihat ya, dengan adanya ya kesadaran ya terhadap pendidikan, kami sebagai Dewan Guru juga sangat ya senang ya dengan apa yang boleh mereka ikuti, misalkan pembelajaran dan segala macam kami berikan yang terbaik ya semampu kami ya, sebisanya kami ya, untuk agar mereka boleh mendapat porsi pendidikan yang sebagaimana mestinya. Kita kan jauh nih ya secaranya, jangkauan terutama dengan sekolah-sekolah di luar sana. Apalagi kampung kita ini kan secara juga untuk jalan gitu ya, kita ketahui bahwa ya tidak memungkinkan ya anak-anak bisa pulang balik ya begitu jauhnya. Kita akan jaraknya kayak sekolah lanjutan kan lumayan jauh, tapi ya syukur sekarang di tahun-tahun ini kan sudah dibangun SMK Maharati. Jadi anak-anak yang angkatan pertama dulu kemarin sudah boleh nih lanjut ke sekolah SMK Maharati yang ada di Buhut. Terus ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Prosesnya, ya, nanti kalian bisa ditambahkan di sini, di bawahnya. Karena di daerah Buhut ini belum ada sekolah lanjutan tingkat atas ya, SMA atau SMK. Sehingga dengan adanya SMK Maharati, masyarakat sangat terbantu ya, karena masyarakat bisa menyekolahkan anaknya. Karena di sini paling terdekat saja itu di Pujon, dan itu juga butuh perjalanan yang cukup jauh. Dengan adanya SMK itu bisa tingkat melanjutkan sekolahnya itu tinggi, juga tingkat angka putus sekolah juga jadi berkurang. Karena biasanya ketika lulus itu banyak yang tidak melanjutkan. Faktornya adalah karena di desa Buhut misalnya tidak ada sekolah lanjutan tingkat atas, SMA atau SMK, sehingga mereka tidak bersekolah. Dengan adanya SMK Maharati ini sebuah semangat baru untuk generasi yang ada di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kompetensi juga karakternya. Nah, kebetulan pada saat itu
ada beberapa CSR yang datang ke desa. Nah, saya coba ngobrol-ngobrol tentang sekolah, tentang pendidikan. Ternyata dari pihak perusahaan pun sangat mengapresiasi, bahkan mendukung sepenuhnya demi kemajuan peserta didik. Lebih tentang pendidikan. Awal dibantu Asmin itu dari 2011 kalau nggak salah, dari 2011 sudah dibantu oleh Asmin sampai hari ini. Jadi hampir 10 tahun ya. Asmin secara rutin menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Misalkan kalau kami minta tolong nih, kami diskusikan nih dengan pihak Asmin ya. Karena misalkan kami perlu adanya seragam olahraga yang baru, misalkan untuk anak-anak angkatan baru ini misalkan. Kemudian juga untuk olahraga khususnya kami perlu adanya media untuk praktek, misalkan untuk badminton perlu adanya perlengkapannya ya, untuk raket, misalkan bola, net dan segala macamnya. Nah, dan yang lain-lain juga ya, Asmin juga sering membantu kami dalam bentuk misalkan pembinaan ya, pembinaan misalkan karakter khusus untuk kami dewan guru juga iya ya, ataupun siswa juga iya ya. Jadi untuk di jenjang rentang umur 5 tahun sampai sekitar 15 tahun, mereka diajarkan bagaimana mengeksplor diri mereka, kemudian mengekspresikan minat mereka bagaimana, sehingga mereka kedepannya akan tahu bagaimana mereka harus mengarahkan hidup ataupun tujuan bagaimana mereka akan melangsungkan hidup mereka ke depannya. Nah, sedangkan untuk jenjang remaja, mereka diajarkan itu untuk melatih diri mereka, lebih tepatnya itu bakat, seperti bakat komputer, melukis, memotret, yang bisa mereka pergunakan nanti ketika memasuki dunia kerja. Sedangkan untuk jenjang orang dewasa, mereka lebih diutamakan bagaimana membuka peluang usaha, membuka karir agar menjadi apa yang ada di program di Rumah Pintar itu bisa membuat pekerjaan alternatif untuk mereka masing-masing, seperti itu, Pak. PT ABB ini meminta untuk kami bisa memberikan percepatan peningkatan kompetensi kepada guru dan siswa. Jadi secara target memang kami diminta untuk adanya perubahan. Selama 5 tahun kami membina di area sini, area Baronang ini, kita diminta bahwa di tahun yang kelima sekolah-sekolah itu bisa mencapai proses atau kelas swapraja atau sekolah mandiri. Anak-anak sebelum pulang seperti biasanya kita akan mengadakan kuis. Jadi ayo kita semangat belajar,
semangat mencari ilmu, meraih ilmu setinggi-tingginya untuk masa depan adik-adik sendiri dan masa depan Kalimantan Tengah dan masa depan Indonesia, dan saya bangga sama kalian.